Kalau di lingkungan kita banyak orang yang melakukan maksiat, bagaimana kita bisa bertakwa? Bisa. Yang terpenting kan kita jaga diri kita dan keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Ya untuk masyarakat kita dakwakan semampu kita. Tapi yang penting jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya kita menghindar berbuat maksiat. Kita menghindar. Dan kita, diundang kita untuk acara-acara yang maksiat, kita menghindar. Dan kita tidak duduk atau kumpul bersama mereka dalam perbuatan dosa dan maksiat. Tolong beri kami nasihat kepada pemuda yang belum menikah. Bagaimana takwa kepada Allah? Ya untuk pemuda yang belum nikah, ya bertakwa kepada Allah dengan apa? Dengan menikah. Kalau belum mampu, kata Nabi apa? Ya puasa. Nabi bersabda, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul faraj. Faman lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim kata Nabi, wahai para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu untuk menikah, segera menikah. Karena sungguhnya dengan menikah itu akan menjaga pandangan, akan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum sanggup, adalah dia puasa. Ya, di samping puasa, ya tundukkan pandangan. Jangan menonton yang jas terbuka aurat, dan yang lainnya. Itu akan merangsang dia untuk berbuat zina. Maka itu jaga. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sabar. Kalau memang belum mampu, sabar. Puasa. Sibukkan kita dengan menuntut ilmu, sibukkan kita baca buku-buku yang bermanfaat, sibukkan kita dengan ibadah, dan yang lainnya. Apakah membiarkan istri dan anak tidak melaksanakan perintah Allah, termasuk dayuth, seperti umpamanya istri dan anak tidak berjilbab? Di dalam hadis Nabi menyebutkan tentang dayuth. Dayuth disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, alladzi yuqirru fi ahlil khubth. Dayuth itu orang yang membiarkan kejelekan dalam keluarganya. Asal makna dayuth itu seorang suami yang membiarkan anaknya berbuat zina, pada asalnya demikian. Itu dayuth. Nah, sekarang kalau dia tidak pakai jilbab, istrinya, anak nggak pakai jilbab, dipamerkan, bahkan dia biarkan anaknya pacaran. Ini termasuk bagian daripada dayuth. Meskipun tidak disebutkan secara utuh dalam artian dayuth, tapi dia masuk bagian daripada dayuth. Karena membiarkan kejelekan dalam rumah tangganya. Ya, seorang suami wajib menyuruh istrinya pakai jilbab, wajib menyuruh anak perempuannya pakai jilbab, wajib menyuruh anaknya dan istrinya untuk sholat. Wajib. Melarang dari perbuatan-perbuatan maksiat. Nggak boleh diam. Nggak boleh kadang-kadang ada orang tua yang dia ngurus dirinya aja. Ke masjid dia sendirian, dibiarkan anak nggak sholat. Berangkat naik mobil dari rumahnya ke masjid sendirian dia. Anaknya yang sudah dewasa dibiarkan tidur. Dia harus bangunkan dia untuk sholat. Jadi nggak boleh dibiarkan. Bab ini kewajiban kita untuk bertakwa kepada istri dan anak. Bertakwa kepada Allah. Anak saya bertanya tentang onani. Bagaimana hukumnya onani? Onani hukumnya haram. Onani hukumnya haram. Artinya mengeluarkan mani dengan tangan atau dengan yang lainnya, itu hukumnya haram. Dasarnya apa? Dasarnya Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaikumul adun. Jadi orang yang beriman itu orang yang menjaga kehormatannya, kemaluannya, kecuali kepada istrinya. Kedua pada hamba sahaya. Dan mereka orang yang terhormat. Dan barang saya mencari selain itu, maka dia orang-orang yang melewati batas. Mencari selain itu, bisa dengan dia berzina, atau lesbi, atau dia liwat, atau dia onani. Ini semuanya adalah mencari selain daripada yang halal. Yang halal, dia nikah. Dan dia mencampuri istrinya, yaitu di kemaluannya. Tidak boleh dia di duburnya. Karena itu masuk liwat, tidak boleh. Lewat, homo, sodomi, hukumnya haram dalam Islam. Lesbi juga nggak boleh. Onani juga haram. Ini pendapat Imam Syafi'i dan yang lainnya, Imam Malik mengatakan haram. Nah, onani. Saya adalah anggota TNI. Saya tahu bahwa nyukur jenggot itu hukumnya haram. Namun ini adalah aturan.
Jadi sampaikan, jelaskan bahwa jenggot ini tidak mengganggu aktivitas kita. Sama sekali nggak mengganggu. Aktivitas kita tidak terganggu dengan adanya jenggot. Jadi ketika dia mengatakan harus cukur jenggot, apa alasannya? Apa yang terganggu? Apakah dengan kalau kita berjenggot kita nggak kerja? Apakah dengan berjenggot kemudian kita jadi orang yang malas? Apakah dengan berjenggot kemudian kita tidak selesai urusan kita? Insya Allah semuanya selesai. Kita tunjukkan ketakwaan kita kepada Allah. Dengan berjenggot kita bisa laksanakan dengan amanah semuanya itu. Nah, itu jelaskan kepada atasan. Tidak mengganggu sama sekali. Aturan ini dibuat oleh siapa? Awalnya dari orang-orang kafir yang tidak senang kepada Islam. Makanya ketika Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, rahimahumullah, ketika ditanya oleh para tentara, yang tanya tentara dan polisi, ya di Timur Tengah, bagaimana fatwa antum? Kami oleh atasan kami, karena atasannya mereka sekolahnya di Amerika. Atasannya mereka rata-rata sekolah di Amerika. Atasan kami menyuruh kami untuk cukur jenggot. Bagaimana? Tidak boleh taat. Jawabannya sama semuanya. Dibawakan dalil tentang haramnya mencukur jenggot. Dan jelaskan kepada atasan kamu. Ini tidak boleh. Jadi seperti itu. Jawaban semua masyayikh seperti itu. Jadi nggak ada istilah uzur atau darurat, tidak ada. Tadi malam Anda dengar radio swasta berjihad sekarang ini tidak perlu kepada amir, tidak perlu kepada ulil amri. Sekarang ini antum jangan banyak dengarkan berbagai macam radio atau baca. Nanti akan masuk syubhat. Baca yang sudah jelas, kita punya radio Roja. Kemudian juga kita banyak buku-buku yang bermanfaat. Ada juga MP3, ada juga VCD. Itu dimanfaatkan. Ada majlis taklim. Jangan kita dengarkan radio yang lain yang akhirnya masuk syubhat. Kalau sudah masuk syubhat, itu sulit untuk keluar dari diri kita. Dan ini orang untuk mengajak perang melawan siapa? Nggak pakai ulul amri, jalan sendiri. Kemana? Dan siapa yang mau dibunuh? Akhirnya yang dibunuh umat Islam juga nantinya. Seperti yang terjadi sekarang ini. Ya, ngasung orang untuk jihad. Akhirnya bagaimana? Nggak ada yang dia diperangi kaum muslimin. Dikafirkanlah penguasa, dikafirkan kaum muslimin. Ini terjadi. Akhirnya mereka mengikuti apa? Pemahaman Khawarij. Khawarij bagaimana pemahamannya? Mereka adalah anak-anak muda yang mereka mengkafirkan penguasa. Yang mereka ini bagaimana? Mereka membunuh orang Islam, membiarkan penyembah berhala, kata Nabi. Terjadi seperti itu. Apakah memerangi Yahudi bagian dari bertakwa? Iya. Memerangi Yahudi bagian dari bertakwa. Tapi lihat kondisi kita. Kita kondisi kuat, kondisi lemah. Kondisi umat Islam yang ada di dunia Islam, kondisi lemah. Kalau lemah, yang ada apa? Sabar. Kita terus membina. Jangan kemudian kondisi lemah, mau seperti kuat. Yang akhirnya hancur. Justru kita sabar. Musyrik adalah najis. Kemudian najis berpecah belah. Apakah dengan takwa kita dapat menyatukan hati umat Islam? Artinya dengan ketakwaan kita kepada Allah, kita akan disatukan oleh Allah SWT. Yang menyatukan bukan kita, tapi Allah. Seandainya pun kita punya uang untuk menyatukan orang, nggak akan bisa. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma 'allafta baina qulubihim walakin Allah 'allafa bainahum. Kalau seandainya kamu infakkan semua di muka bumi untuk menyatukan hati umat, ini nggak akan bisa. Tapi Allah menyatukan. Jadi jangan kemudian kita mengatakan, nggak mungkin orang akan bersatu dengan takwa. Ya Allah menyuruh kita untuk bersatu. Setelah ayat takwa itu Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa ayat lanjutannya? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah dengan tali Allah, jangan berpecah belah. Awalnya takwa, dengan takwa itu Allah akan menyatukan hati manusia. Dengan takwa. Ya, mengikuti Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Itu yang bisa saya sampaikan dan itu yang bisa saya jawab. Saya mohon maaf kurang lebihnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.